Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali. Itu kita akan masuk pada poin yang berikutnya, itu poin yang kelima dari as-sawarif 'anil haqq. Itu perkara-perkara yang bisa menyimpangkan seseorang, memalingkan seseorang dari al-haq, dari kebenaran. Dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala yang kelima adalah al-khauf. Itu takut. Takut seperti yang disebut oleh beliau, ini juga merupakan salah satu sharif, yaitu yang bisa memalingkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kebenaran, yang bisa menghalangi seseorang untuk mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disebut oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang besarnya pembatal ini, pemaling dari al-haq ini, yaitu al-khauf, seperti yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, la syakka anna al-qahra wal ghalabata tahmilu du'afa'in nufusi alal inqiyadi lil batil waltizamihi talaban lis salamati wa id'anan li sultanil quwwah. Kata beliau rahimahullah, tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya al-qahr, paksaan, dan juga al-ghalabah, itu kemenangan yang dilakukan ataukah yang dimiliki oleh seorang penguasa ataukah orang-orang yang bisa mengalahkan yang lainnya. Al-qahr, pemaksaan. Kata beliau, tahmilu du'afa'an nufusi. Hal ini bisa menyeret orang-orang yang lemah jiwanya. Bisa menyeret mereka orang-orang yang lemah jiwanya, kata beliau, alal inqiyadi lil batili, untuk tunduk kepada kebatilan. Kenapa? Karena takut. Takut terhadap orang yang akan memaksa dia ataukah akan mengalahkannya. Maka orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah jiwanya, ketika ada yang bisa mengalahkannya ataukah mendengar berita di sana ada orang-orang yang mau memaksa untuk mengikuti apa yang akan dipaksakannya, maka orang-orang yang lemah yang semacam ini jiwanya, ini bisa menyeret berita-berita yang semacam itu, al-qahr wal ghalabah, bisa menyeret orang tersebut untuk mengikuti kebatilan.
waltizamihi, dan juga untuk memegangi kebatilan tersebut. Apa tujuannya? Talaban lissalamati wa id'anan lisultanil quwwati, yaitu dalam rangka untuk mencari keselamatan, untuk mencari selamat. Karena kalau dia tidak mau untuk mengikutinya, akan dipaksa, mungkin akan dihukum terlebih dahulu, dicambuk, ataukah diberikan hukuman-hukuman yang berat, sehingga dia untuk menyelamatkan hal-hal yang demikian, supaya selama dirinya dari perkara-perkara yang demikian, akhirnya karena lemahnya jiwanya, lemahnya jiwa orang tersebut, dia mau tunduk terhadap kebatilan, dia mau tunduk terhadap apa yang dipaksakannya, dan juga memegangi apa yang dipaksakan tersebut. Talaban lissalamati wa id'anan lisultanil quwwati, dan juga dalam rangka untuk menaati sultanil quwwah, itu penguasa yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan dan juga bisa memaksa siapa saja yang tidak mau mengikuti apa yang diajarkan tersebut, ataukah yang mau dipaksakan tersebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwasanya al-ghalabah wal qahr ini bisa menimbulkan rasa takut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikarenakan rasa takut yang ada pada mereka, yang dikarenakan jiwanya mereka adalah jiwa-jiwa yang lemah, mereka tunduk kepada kebatilan, memegangi kebatilan tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan dari berbagai macam paksaan, penyiksaan, hukuman, dan juga yang lainnya. Wa li ajli hada bayyana al-ulama'u 'idhama hadha as-sarif 'anil haqqi. Dikarenakan perkara ini, kata beliau rahimahullah, para ulama mereka sudah menjelaskan, mereka menjelaskan tentang 'idhama hadha as-sarif, itu besarnya as-sarif, itu yang bisa memalingkan dari kebenaran ini, itu yang berupa rasa takut. Takut kalau nanti dihukum, takut nanti kalau dipaksa, takut kalau nanti disiksa, dan juga seterusnya. Ataukah perasaan-perasaan takut yang menghinggapi dirinya karena lemahnya jiwa orang tersebut. Takut mungkin nanti hubungannya dengan si fulan akan diputus, tidak lagi diberikan subsidi misalnya. Ataukah takut dari berbagai macam ancaman-ancaman yang diancamkan kepada dirinya. Ini contoh. Perasaan takut bisa menyeret seseorang memiliki hal yang demikian, meninggalkan al-haq dan tunduk kepada kebatilan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faqala al-allamatu Abdurrahman as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, kata beliau rahimahullah, muqawamatul a'da wa nusratul quwwati lil batili bitamwihat wa tazwirat. Kata beliau rahimahullah, muqawamatil a'da, yaitu melawan musuh-musuh, wa nusratul quwwati lil batil, dan menolong kekuatan lil batili, karena kebatilan, bitamwihat, itu dengan cara pengelabuan-pengelabuan, dengan cara pengkaburan-pengkaburan, kata beliau, wat tazwira, dan juga dengan cara kedustaan-kedustaan. Dia membela kekuatan tersebut dalam rangka untuk mengikuti kebatilannya dengan berbagai macam cara. Itu bitamwihat, dengan pengkaburan-pengkaburan, atau katazwirat, itu dengan cara kedustaan-kedustaan. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, wa taqa'udu ahli ad-din 'anil qiyami bihi wa nusratuhu hiya allati mana'at aktsar al-khalqi min al-wuqufi 'ala haqiqatihi. Dan juga taqa'udu ahli din, itu diamnya ahlud din, itu orang-orang yang memiliki agama,
itu yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, anil qiyami bihi, dari menjalankan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, baik dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkannya, mengamalkan pada dirinya, dan juga seterusnya. Wa nusratuhu, dan juga menolong al-haq itu sendiri, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu diamnya mereka ahluddin untuk menjalankan agama mereka, ilmu-ilmu mereka, dan juga menolong hal tersebut. Kata beliau, perkara-perkara yang semacam ini, yallati mana'at aktsaral khalqi minal wuqufi ala haqiqatihi. Inilah yang bisa menghalangi kebanyakan manusia, kata beliau, minal wuqufi ala haqiqatihi, dari sampainya mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui hakikat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenal secara hakikat dari al-haq itu sendiri. Mengenal secara hakikat agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Menolong kekuatan kebatilan dengan berbagai macam cara, yaitu bitamwihat, yaitu pengelabuan-pengelabuan, pengkaburan-pengkaburan, wa tazwirat, dan juga kedustaan-kedustaan, ditolong kebatilan tersebut. Demikian pula diamnya ahluddin, itu orang-orang yang memiliki agama, orang-orang yang memiliki ilmu, dari menegakkan ilmu agama itu sendiri, dan juga menolong ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang demikian, kata beliau rahimahullah, yallati mana'at aktsaral khalqi minal wuqufi ala haqiqatihi. Inilah yang bisa menghalangi kebanyakan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal dan juga mengetahui hakikat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hakikat dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan kebatilan yang ada pada waktu itu atau saat itu, dia bela. Karena takut terhadap kekuatan kebatilan tersebut. Demikian pula para ahluddin, orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, diam. Tidak bisa untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut pula. Maka yang demikian, kata beliau rahimahullah, inilah yang menghalangi kebanyakan manusia untuk mereka mengetahui hakikat dari agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal hakikat ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, wanzur ila 'idhami hadha as-sarifi. Perhatikanlah, kata beliau, bagaimana besarnya as-sarif ini, yaitu yang bisa memalingkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Tidak mau mengikutinya, berpaling darinya, dikarenakan takut yang semacam ini. Perhatikan, kata beliau, besarnya pemaling yang bisa memalingkan kebenaran ini, kata beliau rahimahullah. Kaifa sarafan nas 'anil imani bima bu'itsa bihi Musa alaihi salam khaufan min Fir'aun. Kata beliau, bagaimana as-sarif yang semacam ini bisa memalingkan manusia dari beriman dengan apa yang Nabi Musa alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikarenakan takut kepada Fir'aun. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membawa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman kepada Nabi Musa dikarenakan takut terhadap Fir'aun. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-khauf adalah merupakan pemaling, yaitu as-sarif 'anil haq, yang sangat besar, kata beliau rahimahullahu taala. Bagaimana kondisi awal-awal Nabi Musa berdakwah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman, takut kepada Fir'aun. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yunus ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ay yaftinahum
Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fama amana li Musa, maka tidak ada yang beriman terhadap Musa alaihi salam. Tidak ada yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Illa dzurriyyatun min qaumih, kecuali keturunan dari kaumnya. Itu anak keturunan dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Itu pun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala khaufi min Fir'aun, di atas rasa takut terhadap Fir'aun, wa malaihim ayyaftinahum, dan juga rasa takut terhadap pembesar-pembesar mereka. Pembesar-pembesar itu pejabat-pejabatnya Fir'aun, ayyaftinahum, itu mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya akan memberikan fitnah, ujian kepada mereka. Itu ujian di dalam agama mereka ketika beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena kita mendengar cerita dari Nabi Musa alaihi salam dan juga bagaimana kekejaman Fir'aun membunuh setiap laki-laki yang hidup pada waktu itu dan membiarkan para wanitanya. Ini kekejaman yang luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun dan bala tentaranya, mereka banyak membunuh anak laki-laki dan juga membiarkan nisa'akum, itu wanita-wanita kalian. Maka tentunya orang-orang yang mau beriman ataukah yang akan beriman terhadap Nabi Musa alaihissalam ini berada di atas ketakutan yang luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amana li Musa." Maka tidak ada yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam illa dzurriyyatun min qaumih, kecuali anak keturunan dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Di atas ketakutan terhadap Fir'aun, wa malaihim ayyaftinahum. Wa inna Fir'auna la'alin fil ardi, dan sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang sombong di muka bumi, dan dia termasuk orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-khauf, rasa takut ini memang perkara yang sangat besar, yang bisa memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menghalangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari mengikuti al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga yang bisa menghalangi mereka untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata beliau rahimahullah, walidzalika kana mu'minu ali fir'auna yaktumu imanahu. Oleh karena itulah kata beliau, orang yang beriman dari kalangan ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, dia itu yaktumu imanahu, menyembunyikan keimanannya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Takut terhadap Fir'aun dan juga malaihim, itu terhadap pembesar-pembesarnya Fir'aun. Takut kalau ketahuan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam akan dihukum, akan dibunuh, dan juga yang lainnya dari kekhawatiran-kekhawatiran yang semacam itu. Oleh karena itu, mukminu ali Fir'aun, dia menyembunyikan keimanannya, tidak ditampakkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanahu. Dan berkatalah seorang yang beriman min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, yang yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Menunjukkan keimanan yang dia miliki dalam hatinya itu dilandasi rasa takut yang luar biasa kalau ketahuan oleh Fir'aun. Karena dia sudah beriman terhadap Nabi Musa alaihissalam, apa yang dibawa oleh beliau alaihissalam, sehingga dia sembunyikan. Jangan sampai ketahuan oleh Fir'aun yang sangat kejam tersebut. Kata beliau rahimahullah, walihada lamma zala hada sarifu. Oleh karena itulah ketika as-sarif yang semacam ini sudah hilang, artinya ketika rasa takut yang terjadi pada zamannya Fir'aun ini sudah hilang, wa aghraqallahu fir'auna wa junudahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan juga bala tentaranya, tataba'an nasu fi qabulil haqqi, maka mulailah manusia berduyun-duyun, kata beliau rahimahullah, menerima al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
Karena orang yang mereka takuti selama ini, yang terkenal bengisnya, kekejamannya, ini sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pembesarnya, bala tentara dari Fir'aun, ini pun sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilang rasa takut yang menghinggapi selama ini di hati-hati mereka. Sehingga mereka beriman terhadap Nabi Musa alaihi salam. Wa kathura atba'u Musa, dan setelah itu kata beliau rahimahullah, menjadi banyaklah atba'u Musa. Itu orang-orang yang mengikuti, yang beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi Musa alaihi salam setelah Fir'aun dan juga bala tentaranya ini ditenggelamkan, maka pengikutnya Nabi Musa alaihi salam ini menjadi banyak. Yang mana sebelumnya mereka tidak bisa beriman karena rasa takut yang menghinggapi mereka dari kekejiannya Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, "Uridat alayyal umamu." Ditampakkan kepadaku, kata beliau, umat-umat. Faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyani yamurruna ma'hum ar-rahtu. Kata beliau rahimahullah alaihi salatu wasalam, maka mulailah ada seorang nabi, itu yang ditampakkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabiyan, dua seorang nabi, yamurruna ma'hum ar-raht, mereka berlalu, itu melewati bersama mereka ar-rahat, itu rombongan. Itu bilangan yang tidak banyak. Di bawah 10, lebih dari 3. Artinya Nabi ini hanya membawa umat sebanyak itu. Wan Nabi, kata beliau, laisa ma'ahu ahadun, dan ada juga Nabi yang lewat, namun tidak ada umat satupun yang mengikutinya. Tidak ada satupun yang mengikuti Nabi tersebut. Hatta rufi'a li sawadun 'azimun, hingga kata Nabi SAW, rufi'a li, ditampakkan kepadaku, diangkat ditampakkan kepadaku, sawadun 'azimun, itu hitam yang sangat besar. Itu seperti hitam yang sangat besar, ditampakkan karena gerombolan manusia kalau dari kejauhan seperti warna hitam yang berkerumun. Qultu, maka kata Nabi SAW, ma hadha? Siapa ini? Ummati hadhihi, apakah mereka ini adalah umatku? Kata Nabi SAW. Qila, dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bal hada Musa wa qaumuhu. Bukan. Bahkan ini adalah Nabi Musa dan juga kaumnya. Itu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ini menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang sangat banyak, yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan juga bala tentaranya yang menghalangi kebanyakan manusia untuk beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, dikarenakan rasa takut mereka atas kebengisan, kekejian Fir'aun dan juga bala tentaranya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka dari kisah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam Al-Quran, dan kita bisa membaca kisahnya Fir'aun dan juga bala tentaranya, bagaimana bengisnya mereka, ini menunjukkan bahwasanya rasa takut memang demikian bisa menghalangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti al-haq, untuk menerima al-haq. Sehingga di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya al-khauf adalah merupakan salah satu dari as-sawarif 'anil haq. Demikian juga kata beliau rahimahullah selanjutnya, hada Hirakl 'azimur Rum. Demikian pula Hirakl, kata beliau, 'azimur Rum, itu penguasa, rajanya negeri Rum, Persia. Lamma 'alima sihhata nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidqihi, ketika Hirakl mengetahui tentang benarnya kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jujurnya beliau.
jujurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya bisa dibaca secara lengkap dalam Sahih Al-Bukhari seperti yang disebutkan dalam footnote-nya di sini. Kata beliau, idda'a imtihana qaumihi fil imani bihi. Maka Hirakal bermaksud untuk memberikan imtihan kepada kaumnya, itu kepada rakyatnya, fil imani bihi, tentang bagaimana keimanan mereka kepada Nabi tersebut. Apakah mau diajak untuk beriman terhadap Nabi yang dianggap oleh Hirakal itu adalah merupakan Nabi akhiruz zaman, yang sudah diketahui bahwasanya Nabi tersebut adalah Nabi yang benar Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dikenal kejujurannya dan juga ciri-cirinya yang disebutkan tersebut. Kemudian kata beliau, fa innahu qad azana li'udama'ir Rum fi dukhuli daskarah lahu. Kata beliau rahimahullah, maka sesungguhnya Hirakal, kata beliau, telah mengumumkan kepada para pembesarnya, yaitu pembesar Rum, pejabat-pejabatnya, untuk mereka masuk ke Daskarah yang dimiliki oleh Hirakal tersebut. Daskarah disebutkan di sini Al-Kisra alladhi haulahu buyut. Itu istana yang di sekelilingnya itu rumah-rumah. Yang di situ tentunya ada penjaganya dan juga ada pintu gerbangnya. Summa amara bi abwabiha faghulliqat. Kemudian Hirakal memerintahkan kepada para penjaganya. Faghulliqat, maka pintu-pintu gerbangnya itu pun ditutup semuanya. Summa ittala'a, kemudian Hirakal meneliti satu persatu. Faqala, kemudian dia berkata kepada para pembesarnya tersebut untuk menguji bagaimana mereka kondisinya. Ya ma'syarar Rum, hal lakum fil falahi war rusdi wa ayasbuta mulkukum fatabaya'u hadan nabi. Kata Hirakal, ya ma'syarar Rum, wahai ma'syarar Rum, segenap orang-orang Persia, kata dia, hal lakum fil falahi war rusdi, maka kalian untuk mendapatkan al-falah, itu keberhasilan, kesuksesan, warus dan juga bimbingan, dan supaya mulkukum hadihi, yaitu kerajaan kalian ini tetap kokoh, tetap sabit, yaitu kata Hirakal tersebut, fatabaya'u hadan nabi, itu dengan kalian berbaiat, fatabaya'u nabi ini, berbaiat kepada nabi tersebut, beriman kepada nabi tersebut. Bagaimana? Apakah kalian mau? Jika kalian ingin mendapatkan al-falah war rusd, dan juga kalian menginginkan agar kerajaan ini tetap kokoh, itu dengan kalian mengikuti nabi ini, maukah kalian seperti itu? Maka beliau rahimahullah ta'ala di sini, fahasu haysata humuril wahsi ilal abwabi fawajaduha qad ghulliqat. Maka mereka masyarakat Rum, itu para pembesar-pembesarnya Hirakal tersebut, fahasu haysata humuril wahsi. Fahasu di sini disebutkan dalam footnote-nya, itu nafaru, mereka berlari seperti larinya humuril wahsi, itu seperti larinya humur, itu unta-unta yang liar. Ketika diajak seperti ditawarkan seperti itu untuk beriman, mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru para pembesarnya ini lari kocar-kacir seperti gerombolan unta yang liar, kata beliau. Itu lari ilal abwab, menuju pintu-pintu. Fawajaduha qad ghulliqat, ternyata mereka mendapati pintu-pintu tersebut sudah dikunci, sudah ditutup semuanya. Karena Hirakal setelah memasukkan pejabat-pejabatnya tersebut di istananya tersebut, maka memerintahkan kepada para penjaganya supaya pintu-pintunya ini ditutup. Sehingga mereka ketika ingin keluar, ketika ditawarkan seperti itu, mereka mendapati pintu-pintunya sudah dalam kondisi tertutup. Falamma ra'a Hirakal nufratahum wa ayyisa minal iman, maka ketika Hirakal melihat mereka lari, nufratahum, larinya mereka, tidak mau, wa ayyisa minal iman, dan Hirakal sudah putus asa harapannya untuk mereka mau beriman terhadap
Nabi tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Hirakal menyatakan, "Rudduhum alayya." Kembalikan mereka kepadaku. Kembalikan mereka, perintahkan mereka untuk kembali kepadaku. Wa qala, kemudian Hirakal menyatakan kepada mereka, "Inni qultu maqalati anifan akhtabir biha siddatakum ala dinikum faqad ra'aitu." Kata Hirakal, sesungguhnya aku mengucapkan ucapanku yang seperti itu, yang baru saja aku ucapkan, akhtabiru biha siddatakum ala dinikum. Tujuanku adalah untuk menguji kalian tentang siddatakum ala dinikum, bagaimana kekokohan kalian memeluk memegangi agama kalian. Faqad ra'aitu, maka sungguh aku telah melihatnya. Kalian adalah orang yang benar-benar kokoh di atas agama kalian. Demikianlah Hirakal yang tadinya mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan rasa takutnya terhadap para pembesarnya, kekhawatirannya kepada masyarakatnya akan ditinggalkan oleh mereka, maka Hirakal tidak mau beriman, mengurungkan niatnya untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takut kehilangan rakyat, takut kehilangan pejabat, dan juga takut dan seterusnya. Perasaan-perasaan takut yang menghinggapi Hirakal. Demikianlah manusia demikian. Karena rasa takut yang ada pada dirinya menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran, untuk mengikuti al-haq. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang kisahnya Hirakal tersebut, fa inna Hirakal arafal haqqa, maka sesungguhnya Hirakal tersebut arafal haqqa, sudah mengenal al-haq. Kalau disebutkan dia sudah mengenal kebenaran dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hamma bid-dukhuli fil Islam, dan dia sudah memiliki itu memiliki keinginan untuk masuk ke dalam agama Islam. Falam yutawi'hu qaumuhu, ternyata kaumnya tidak mau mengikutinya, tidak mau menurutinya ketika diajak oleh Hirakal untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka berpaling meninggalkan Hirakal. Wa khafahum ala nafsihi, dan Hirakal ketika kaumnya meninggalkannya, tidak mau mengikutinya, khafahum ala nafsihi, Hirakal takut, mengkhawatirkan atas dirinya sendiri, takut kepada mereka, mengkhawatirkan kalau terjadi sesuatu pada dirinya, takut ditinggalkan oleh masyarakatnya sehingga hilang jabatannya, ataukah mungkin akan diganti, tidak menjadi raja lagi, tidak menjadi penguasa Rum, dan juga seterusnya. Yang akibatnya kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fakhtaral kufra 'alal Islam ba'dama tabayyana lahul huda. Maka Hirakal tersebut ikhtaral kufra, lebih memilih kekufuran daripada Islam, ba'dama tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu sangat jelas baginya. Setelah petunjuk jelas bagi Hirakal tersebut. Apa alasannya? Takut ketinggalan umatnya, ketinggalan para rakyatnya, ditinggalkan oleh para pejabat-pejabatnya, ketinggalan jabatannya. Nah, ini Hirakal. Sehingga rasa takut ini adalah merupakan sesuatu yang bisa menghalangi, yang bisa merintangi seorang hamba dari mengikuti al-haq. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa sa'a fasiyan qaulus salafi, dan tersebar secara merata, kata beliau, tersebar luas, kata beliau, qaulus salafi, ucapan sebagian salaf atau ucapan salaf. Kata beliau rahimahullah, kata sebagian salaf tersebut, sebagian salaf menyatakan, inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mencegah yang lainnya bis sultan, itu dengan adanya as-sultan, dengan adanya penguasa, ma la yaz'u bil Quran, apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Itu artinya dampak atau pengaruh dari kekuasaan, karena memiliki kekuatan dan juga ghalabah,
ini bisa menghentikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghalangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihalangi dan juga tidak bisa dianjurkan dengan Al-Qur'an. Manusia ketika diajak dengan Al-Quran mungkin susah. Namun ketika dianjurkan oleh penguasanya karena takut terhadap penguasanya, dia mau mengerjakannya. Demikian pula ketika penguasanya menyatakan jangan, walaupun Al-Quran menyatakan kerjakan, maka lebih ditaati penguasanya. Sehingga kata para salaf, mereka menyatakan innallaha la yaz'u bisultan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa menghalangi, menghentikan dengan adanya penguasa apa-apa yang tidak bisa dihentikan dengan Al-Quran. Itu karena penguasa memiliki al-qahr wal ghalabah, memiliki kekuatan yang bisa memberhentikan dan juga bisa memberlangsungkan apa yang dia inginkan tersebut. Karena ditakuti oleh rakyatnya tentunya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau menjelaskan di sini, wa ghalibul khalqi la yanqaduna lil haqqi illa bil qahr. Dan mayoritas dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka, kata beliau rahimahullah, la yanqaduna lil haqqi illa bil qahr. Mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran kecuali dengan cara dipaksa terlebih dahulu. Saya memaksanya itu penguasa ataukah yang memiliki dus sultan, itu memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk memaksanya. Sehingga salaf tadi, ataukah ucapan salaf tadi, ini tersebar. Innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Karena mayoritas manusia, kata beliau rahimahullah, ini mereka tidak bisa tunduk kepada kebenaran kecuali dengan al-qahr, yaitu dengan dipaksa oleh penguasanya untuk mengikuti ini, baru dia mau. Ataukah meninggalkan ini, baru dia mau untuk meninggalkannya. Walamma kana al-amru kadzalik, kata beliau rahimahullah, wa katsirun minan nufusi la tanqadu lil haqqi illa bil qahri faqad amara as-syari'u bi qatli a'immatil kufri alladzina yahuluna bainan nas wa bainal inqiyad lil haqqi. Kata beliau rahimahullah, walamma kana al-amru kadzalik, dan ketika perkaranya adalah seperti itu kebanyakan manusia tidak mau mengikuti al-haq kecuali dengan cara dipaksa. Wa katsirun minan nufusi la tanqadu lil haqqi illa bil qahri, dan kebanyakan jiwa tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti al-haq kecuali dengan cara dipaksa. Faqad amara asy-syari'u bi qatli a'immatil kufri, maka sungguh asy-syari', itu yang membuat syariat ini, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bi qatli a'immatil kufri, memerintahkan untuk membunuh a'immatil kufri, itu imam-imam, tokoh-tokoh kekufuran. Tokoh-tokoh kafir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dibunuh. Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka adalah orang-orang yang alladzina yahuluna bainan nas wa bainal inqiyadi lil haqqi. Karena mereka adalah orang-orang yang menghalangi manusia, menghalangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti al-haq, menghalangi antara manusia dari mengikuti al-haq. Sehingga syariat yang mulia ini memerintahkan dengan adanya berjihad, tentunya dengan tahapan-tahapan terlebih dahulu, ditawarkan kepada mereka. Kemudian kalau tidak mau membayar upeti dan juga seterusnya, kalau tidak mau baru diperangi mereka, diperangi. Tujuannya adalah apa? Untuk mereka mengikuti al-haq tersebut. Sehingga dikatakan oleh beliau tadi di atas, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebanyakan manusia, kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau untuk mengikuti al-haq kecuali dengan cara dipaksa terlebih dahulu. Sehingga syariat yang mulia datang memerintahkan untuk memaksa mereka, tokoh-tokoh kafir, agar mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mau, dipenggal, dibunuh. Wa amara syari'u bi qahril mumtani'i 'anil nadhari fil haqqi fadlan an qabulihi muttabi'an li hawahu bighairi hudan min Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syariat yang mulia ini, kata beliau, asy-syari',
Itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini juga memerintahkan biqahril mumtani'i, untuk memaksa orang yang mumtani. Itu yang menolak, yang menghalangi, yang mencegah diri anin nadhari fil haqqi, untuk melihat, untuk memperhatikan al-haq. Orang-orang yang demikian ini yang mumtani, yang menolak, berpaling dari memandang, mempelajari al-haq, fadlan an qabulihi, terlebih lagi mau untuk menerima al-haq, muttabi'an li hawahu, dikarenakan mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka syariat yang mulia memaksa orang-orang yang semacam ini supaya mau mengikuti al-haq. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi menyatakan mayoritas manusia tidak mau tunduk kepada kebenaran kecuali dengan cara dipaksa. Kecuali dengan cara dipaksa terlebih dahulu baru mengikutinya. Mungkin muadzin adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika qahrul muslimina li'aduwwihim bil asri yad'uuhum ila an-nadhari fi mahasinil Islam. Demikian juga kata beliau, qahrul muslimina li'aduwwihim, yaitu pemaksaan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka bil asri, yaitu dengan ditawannya musuh-musuh mereka. Orang-orang kafir tersebut ditawan untuk dipaksa. Yad'uuhum ila an-nadhari fi mahasinil Islam. Hal ini kata beliau bisa mengajak mereka, bisa menyeret mereka, menyeru mereka ila an-nadhari, untuk memperhatikan, untuk memandang fi mahasinil Islam, pada kebaikan-kebaikan Islam. Demikianlah kata beliau rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang namanya al-qahr ini bisa memiliki dampak yang baik, seperti yang disebut oleh beliau pada poin yang sebelumnya, karena kebanyakan manusia tidak mau untuk mengikuti al-haq kecuali dengan cara dipaksa terlebih dahulu. Sehingga dengan ditawannya orang-orang kafir oleh kaum muslimin, ini tujuannya adalah supaya mereka mau memperhatikan, mau mempelajari mahasinul Islam, itu kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang baik yang ada dalam agama Islam. Dan banyak dari kisah-kisah yang ada, sebagian orang kafir pada zamannya Nabi SAW, mereka mau untuk memeluk agama Islam ketika ditawan, karena mereka memperhatikan bagaimana bagusnya akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini bahwasanya qahrul muslimin, itu pemaksaan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka dengan ditawannya mereka, ini yad'uuhum ila an-nadhari fi mahasinil Islam. Falirrahbati warrahbati ta'sirun 'azimun fi mu'awanatil i'tiqad. Kata beliau rahimahullah, falirrahbati warrahbati, dan ar-rahbah cinta, demikian pula ar-rahbah yaitu takut, kata beliau memiliki ta'sirun 'azimun, memiliki pengaruh yang sangat besar, fi mu'awanatil i'tiqad, untuk menolong ataukah membantu i'tiqad, itu keyakinan. Itu artinya yang namanya i'tiqad seseorang, kalau dia cinta kemudian dia meyakini, maka cintanya tersebut akan membantu apa yang dia yakini tersebut. Ataukah rasa takut yang menyebabkan dia meyakini sesuatu, maka rasa takut tersebut juga akan menjadi pendorong bagi dirinya untuk melakukan apa yang dia yakini ataukah meninggalkan apa yang dia yakini tersebut. Sehingga kata beliau, ar-rahbah war-rahbah ini memiliki ta'thirun 'azimun, memiliki pengaruh yang sangat besar fi mu'awanatil i'tiqad. Kama lil i'tiqadi ta'thirun 'azimun fil fi'li wat tarki.
Sebagaimana pula kata beliau, lil i'tiqadi, keyakinan itu sendiri juga memiliki ta'thirun 'azimun, memiliki pengaruh yang sangat besar fil fi'li wat tarki, terhadap al-fi'l wat tark. Itu al-fi'l itu menjalankan dan juga meninggalkan. I'tiqad itu kalau sudah meyakini seseorang, dia meyakini sesuatu, maka dia akan mau untuk melakukan apa yang dia yakini, ataukah dia mau untuk meninggalkan apa yang dia yakini tersebut. Karena keliru dia yakini, maka tinggalkan. Karena benar, dia akan kerjakan. Sehingga kata beliau, i'tiqad ini memiliki ta'thir yang besar fil fi'li wa tarki. Fa kullu wahidin minal ilmi wal amali minal i'tiqadi wal iradati yata'awanani. Kata beliau rahimahullah, fa kullu wahidin minal ilmi wal amali, maka masing-masing dari ilmu dan amalan dan juga al-i'tiqad wal iradah, ilmu dan amal sepasang, kemudian al-i'tiqad wal iradah ini sepasang lagi, keduanya kata beliau yata'awanani, keduanya saling yata'awanan, itu saling bekerja sama. Artinya ada dampaknya. Ilmu dengan amal ini ada kaitannya dengan al-i'tiqad wal iradah. Fal ilmu wal i'tiqadu, dia menjelaskan di sini, yad'u ila al-amali bimujibihi. Maka ilmu dan i'tiqad, ilmu pasangan dari amal, i'tiqad pasangan dari iradah tadi. Fal ilmu wal i'tiqad yad'u ila al-amali bimujibihi. Ini menuntut, mengajak ila al-amali bimujibihi, untuk beramal dengan apa yang merupakan tuntutannya. Dia sudah memiliki ilmu, kemudian beriktikad, maka dia akan beramal dengan apa yang sudah dia ilmui dan juga apa yang sudah dia yakini tersebut. Itu beramal dengan bimujibihi, sesuatu yang menjadi konsekuensinya. Wal iradatu, kata beliau, rahbatan wa rahbatan, wal amalu bimujibiha yu'ayyidu an-nadhara wal ilma al-muwafiqah litilka al-iradati wal amali. Kata beliau, sementara al-iradah, baik itu dikarenakan rahbah wa rahbah, karena cinta ataupun takut, kata beliau, cinta dan takut, wal amalu bimujibiha, dan beramal dengan apa yang menjadi konsekuensinya, menjadi tuntutannya. Hal ini, kata beliau, yu'ayyidun nadhara, ini menjadi penguat untuk memperhatikan, wal ilma, menjadi penguat terhadap an-nadhar, itu penelitian dia, memperhatikannya dia, wal ilma, dan juga ilmu al-muwafiqah litilkal iradati wal amali, itu ilmu yang sesuai dengan iradah tersebut dan juga amalan tadi yang sudah dia amalkan. Ini ketika dia sudah memiliki iradah dan juga beramal dengan apa yang menjadi konsekuensinya, maka hal ini akan mendorong, akan mengukuhkan, menguatkan an-nadhar wal ilm, itu pengetahuan dia, ilmu dia yang sesuai dengan iradah dan juga amalannya tadi. Kama yuqal, seperti dikatakan, kata beliau, man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal bima alima, dengan apa yang dia ketahui, dia beramal dengan apa yang dia sudah ilmui, dia mengamalkan dengan bimujibiha, itu dengan ilmunya, awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya, mewariskan kepada dirinya ilma ma lam ya'lam, itu ilmu yang dia belum ketahui. Ini faedah dari seseorang yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang belum dia ketahui. Ini pendorong bagi kita semuanya untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita ilmui. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan apa yang belum kita ketahui. Kemudian kata beliau rahimahullah, fal kitabul hadi la budda lahu min sayfin yansuruhu wa yahmihi. Maka kitab al-hadi, itu kitab yang membimbing, la budda lahu min sayfin, maka mesti harus memiliki sayfin, memiliki pedang,
yansuruhu wa yahmihi, yang bisa menolongnya dan juga akan melindunginya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan membawa al-bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan pula kepada mereka bersama mereka al-kitab wal mizan, itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, dan juga timbangan. Liyaquman nasu bil qisti, kata Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bisa menegakkan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kami turunkan al-hadid, yaitu besi yang padanya ada ba'sun syadid, itu kehebatan yang luar biasa. Itu kehebatan yang ditimbulkan oleh besi. Tentunya besi yang sudah diolah menjadi pedang ataukah menjadi perkara-perkara yang lainnya yang itu bisa bermanfaat. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dengan membawa Alkitab yang membimbing umat manusia. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan firman-Nya, menyebutkan setelahnya, dan kami turunkan pula al-hadid fihi ba'sun syadid. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi, bahwasanya al-kitabul hadi ini mesti harus memiliki saifun yansuruhu, memiliki pedang yang siap untuk menolongnya, dan juga wayahmihi, seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tadi dalam surat Al-Hadid. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fad-dinul haqqu la budda fihi minal kitabil hadi was-sayfu atau was-sayfin nasiri. Maka agama yang benar itu mesti memiliki la budda fihi minal kitabi al-hadi, memiliki al-kitab al-hadi, kitab yang membimbing. Itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama yang benar. Mesti memiliki apa? Kitab yang membimbing penganutnya, membimbing umatnya. Was-sayfin nasir, dan juga mesti memiliki as-sayf an-nasir, itu pedang yang akan menolong. Kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sini ada yang menulis untuk terjemahan Ar-Rum Romawi. Romawi, salah sebut versi ya. Kemudian humurul wahsi, itu unta, humur, jamak dari apa? Unta itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis apa? La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lebih baik daripada unta merah. Humur. Unta. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.